Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Anggara Prapriskrisno dengan NIM di sini berada 3006. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial penggunaan software Dips dari beberapa acara. Yang pertama acara analisis kekar. Untuk langkah pertama itu kita create new dan muncul tampilan ini split table Excel dengan deep dan deep direction. Lalu kemudian kita ubah pada project setting ini, global orientation formatnya diubah menjadi strike right garis miring deep. Nah, kemudian mengcopy data strike dan deep yang telah diberikan dan paste pada table ini ya. Nah, seperti ini. Setelah itu pilih contour preset pada toolbar. Nah, lalu muncul stereonet dan juga kontur yang sudah ada ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah add user plane pada kontur ini pertama, diberi nama max 1. Dan untuk visibility-nya saya hanya untuk memilih yang all dan label karena ini merupakan dua titik ya, max 1. Kemudian untuk yang kedua juga sama, jadi diberi nama max 2. Visibility-nya all dan label seperti ini. Lalu setelah itu, setelah dua titik ada, membuat plane kekarnya, jadi diberi nama P1 dari max 1, dan untuk visibility, level, dan plane sini muncul untuk yang plane 1 dan sama seperti yang plane 1 menjadi P2 seperti ini. Lalu dari kedua plane ini terdapat perpotongan di sebelah sini. Untuk itu kita namakan dengan sigma 2. Ini berupa sigma, yaitu titik, jadi dipilih pole dan juga labelnya seperti ini. Lalu kemudian membuat griddle plane atau bidang bantuan yang menyinggung dari titik max 1 dan max 2. Caranya yaitu menempatkan kursor di sigma 2 dan add user plane ini diberi nama griddle plane. Visibility-nya karena ini sebuah bidang, maka di checklist label dan plane seperti ini, dan sudah muncul sini griddle plane. Lalu kemudian mencari sigma 3, yaitu dengan mengukur jarak antara perpotongan griddle plane dengan sigma P1 dan griddle plane P2 menggunakan tools measure angle. Dipilih diklik bagian sininya dan di perpotongan P2 dan griddle plane. Lalu di sini muncul jaraknya 130 derajat. Lalu setengah dari 130 derajat itu 65, dan menggunakan bantuan tools bernama pitch grid ini ditempatkan pada sigma 2 seperti ini. Dan untuk perhitungannya itu setiap garis 5 derajat, jadi dihitung 65 derajat itu 65 bagi 5 ada 13 ya, 13 10 20 20 40 50 60 65, jadi nama sigma 3. Jadi karena sebuah titik sigma 3, jadi untuk visibility-nya hanya pole saja. Terus setelah itu menghitung sigma 1 didapatkan dari 90 derajat dari sigma 3 ke arah yang memungkinkan sama menggunakan bantuan pitch grid, dan dihitung 18 garis dari sigma 3, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. Jadi masih untuk menghilangkan pitch gridnya bisa diklik kanan di sini, delete. Nah, untuk menampilkan keterangan mengenai legenda yang ada pada bagian kiri pada plot option ini, dipilih legend dan major branch. Nah, dan untuk mengubah warna dari masing-masing komponen bisa diklik salah satu itu komponen dan edit user plane. Lalu di sini bisa mengganti warnanya. Nah, untuk menampilkan stereonetnya pada plot option juga di bagian object visibility terdapat stereonet overlay seperti ini di checklist, dan untuk menggantinya tinggal mengklik yang equatorial.
berikutnya adalah pengolahan lipatan. Untuk pengolahan lipatan sendiri, langkah yang pertama yaitu masuk kepada data pengolahan dips. Nah, di sini tertera data strike, ada 5 buah data, masih menggunakan arah northwest atau berlawanan dengan jarum jam. Oleh karena itu harus konversi menjadi searah jarum jam atau northeast. Kenapa? Karena untuk program dips sendiri itu hanya bisa membaca data yang searah jarum jam atau northeast. Caranya yaitu dengan mengurangkan 360 derajat dengan data strike yang ada. Jadi untuk yang pertama 360 kurangi 271 maka didapatkan 89. Kedua, ketiga, dan keempat dan kelima lakukan yang sama. Lalu didapatkan 89, 88, 85, 92, dan 90. Langkah berikutnya adalah mengcopy data strike dan tip yang tadi sudah dikonversi. Masuk pada program dips, create new, lalu di sini project settings. Untuk global orientation formatnya diganti strike right slash tip. Paste data yang tadi yang sudah di copy, lalu pilih kontur preset seperti ini, lalu muncul tampilan seperti ini. Terdapat 2 kontur, dan langkah selanjutnya adalah mencari titik tertinggi dari kedua kontur. Untuk kontur yang pertama ada di sini, bisa di add user plane, beri nama max 1. Karena ini adalah sebuah titik tertinggi, maka yang di checklist ada pole dan juga labelnya saja seperti ini. Lakukan yang sama untuk kontur kedua, add user plane, beri nama max 2. Ini, nah, setelah ditemukan kedua titik tertinggi, berikutnya adalah membuat kedua sayap lipatan. Nah, untuk sayap lipatan pertama yaitu pada titik max 1, add user plane, tempatkan tepat persis pada max 1, beri nama sayap lipatan 1. Ini adalah sebuah garis, maka yang di checklist adalah plane dan juga label. Lakukan hal yang sama pada titik max 2 untuk mencari sayap lipatan 2. Setelah jika sudah, maka akan ada sayap lipatan seperti ini, dan juga ada titik di mana kedua sayap lipatan ini berpotongan, dan titik perpotongannya tersebut adalah sigma 2 di add user plane, bernama sigma 2 karena ada sebuah titik maka pole dan labelnya saja yang checklist seperti ini. Nah, karena sudah mendapatkan titik sigma 2, maka langkah berikutnya adalah mencari bidang bantu, di mana bidang bantu sendiri ini akan memudahkan kita untuk mencari sigma 1 dan sigma 3 nya. Tempat add user plane pada sigma 2, lalu beri nama bidang bantu. Ini adalah sebuah bidang, maka yang checklist adalah plane dan juga labelnya. Nah, lalu langkah berikutnya adalah menentukan jarak dari perpotongan sayap lipatan 1 dengan bidang bantu, dan juga perpotongan sayap lipatan 2 dengan bidang bantu, untuk menentukan apakah itu sigma 1 atau sigma 3. Nah, untuk memudahkan menggunakan Mr. Angel ini, tempatkan di titik perpotongan pertama dan titik perpotongan kedua. Nah, lalu muncul ini jaraknya sebesar 74 derajat. Berarti kurang dari 90, maka untuk nilai tengah dari jarak perpotongan itu adalah sigma 1 karena kurang dari 90 derajat. Nah, untuk memudahkan menggunakan tool speed grid, tempatkan pada sigma 2 seperti ini. Nah, untuk menghitung jaraknya itu bisa per garis yaitu 5 derajat atau 2 garis 10 derajat. Jadi tadi 74, maka titik tengahnya adalah 37. Bisa dihitung 10, 20, 30, 35, maka 37 di sekitar sini bernama sigma 1 karena ini adalah sebuah titik maka polnya dan juga label yang di checklist ini. Nah, lalu untuk mengukur sigma 3 ini berjarak 90 derajat dari sigma 1 ke arah yang memungkinkan, bisa ke atas atau ke bawah. Dan untuk percobaan yang pertama itu ke arah bawah dari sigma 1 sini 90 derajat, berarti 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 di sini. Tapi untuk memastikan menggunakan Mr. Angel dulu, tempatkan di sigma 1 dan di sini, taruh sini. Ini 85 derajat, berarti kurang, berarti arahnya ke atas ya. Tapi bisa juga digunakan cara cepat, yaitu dengan add user plane, ditaruh sekitar titik yang benar-benar memotong ya dari sigma 2 dan sigma 1. Nah, di sini nih sangat memotong ya, tepat di antara memotong sigma 1 dan sigma 2 ya. Bisa di add user plane, beri nama sigma 3. Nah, ini karena ini ada sebuah titik, maka yang di checklist adalah pole dan juga label. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah kemudian yaitu mencari axial plane.
Nah, axial plane sendiri itu kedudukannya sama dengan sigma 3. Jadi bisa langsung aja di sigma 3-nya ini di edge user plane. Pastikan lurus dengan sigma 1 dan sigma 2-nya lurus ya. Nah, seperti ini. Beri nama axial plane. Nah, karena ini adalah sebuah plane atau bidang, maka yang di checklist adalah plane dan juga labelnya. Nah, untuk memudahkan membaca, maka page grid tadi bisa di-delete. Kemudian setelah itu bisa di customize sendiri untuk warnanya agar tidak sama, yaitu mengklik kanan salah satu plane, lalu edit user plane, lalu bisa diganti warnanya sesuai dengan selera. Nah, seperti ini. Jika sudah, yaitu bisa dibuat untuk stereo net overlay-nya. Pada di sebelah kiri ini ada stereo net overlay di checklist dan memilih yang ekuatorial seperti ini. Nah, kemudian sebelum membuat legenda, data sigma ini kan bukan merupakan struktur bidang ya. Jadi untuk keterangannya ini bisa diubah menjadi punch and trend di pojok kanan ini, diklik. Nah, hingga trend tambahan seperti ini. Lalu untuk legendanya pada sebelah kiri ini ada legend. Tanda plusnya diklik dan juga major plan-nya di checklist seperti ini. Nah, kemudian bisa terbaca ini data-datanya dari plunge, trend, dan plunge. Nah, untuk berikutnya adalah pengolahan data unsur penyerta sesar berupa drag fault. Jadi untuk langkah yang pertama adalah create new pada software dips, lalu project setting, di mana global orientation-nya diubah menjadi strike right slash dips seperti ini. Lalu pilih contour preset hingga sampai muncul seperti ini untuk bidang lingkarannya. Lalu untuk penginputan datanya sendiri itu menggunakan edge user plane, tekan di mana saja dengan bidang sesar, di mana data strike dan dip itu sesuai dengan yang diberikan, itu 235 dan 43 input pada strike dan dipnya. Lalu karena ini adalah sebuah bidang sesar, maka yang di checklist adalah label dan plane saja seperti ini. Setelah itu edge user plane kembali, tekan di mana saja. Untuk yang ini adalah drag fault, beri nama drag fault, dan datanya sesuai dengan yang diberikan, yaitu 108 dan 56. Ini adalah sebuah garis, maka yang di checklist plane dan juga labelnya. Lalu setelah seperti ini, perpotongan antara bidang sesar dan juga drag fault dari sekitar ini diberi nama sigma 2. Edge user plane diberi nama sigma 2. Ini adalah sebuah titik maka pole dan labelnya saja yang di checklist seperti ini. Lalu kemudian membuat bidang batu, di mana bidang batu ini adalah berada pada sigma 2, edge user plane pada sigma 2, diberi nama bidang batu. Dan ini adalah sebuah bidang, maka yang di checklist adalah plane dan juga label seperti ini. Lalu kemudian untuk mencari sigma 3 dan sigma 1 itu harus dicari dulu sigma 3 aksen dan juga sigma 1 aksen. Terus sigma 3 aksen itu berasal dari perpotongan antara drag fault dan bidang bantu. Ini edge user plane dengan sigma 3 aksen, karena ini adalah sebuah titik sigma aksen, maka ya pole dan juga labelnya saja yang checklist. Lalu untuk mencari jaraknya, yaitu diperlukan tools dengan pitch grid ditempatkan pada sigma 2 seperti ini. Dan untuk aturannya, sigma 1 aksen itu jaraknya 90 derajat dari sigma 3 aksen dan bisa dihitung dari garisnya ini 18 garis. Jadi bisa 10, 20, 30, 10, 50, 60, 70, 60, 90, jadi sekitar sini. Edge user plane diberi nama sigma 1 aksen. Dan ini adalah sebuah titik maka pole dan labelnya saja yang di checklist. Nah, kemudian untuk sigma 1-nya, sigma 1-nya itu berasal dari perpotongan antara bidang sesar dan bidang bantu dan berjarak 30 derajat dari titik perpotongan yang arahnya sama dengan sigma 1 aksen itu ke bawah. Jadi bisa dihitung 10, 20, 30, 30 derajat seperti ini. Berarti di sini edge user plane dengan sigma 1, karena ini adalah sebuah titik maka pole dan labelnya saja yang checklist. Setelah itu mencari sigma 3. Sigma 3 itu berjarak 90 derajat dari sigma 1.
Jadi bisa dihitung seperti transitionnya itu 1 garis 5 derajat, jadi 18 garis, 10, 20, 30, 10, 50, 60, 70, 80, 90, di sekitar sini. Add user plane, nama sigma 3 karena ini adalah sebuah titik maka pole dan labelnya saja ini checklist. Lalu dilihat dari pitch grid yang tadi. Kemudian select salah satu dari yang sudah dibuat, lalu edit user plane untuk mengubah warna dari masing-masing unsurnya, diubah agar tidak menjadi kebingungan. Nah kalau sama kan maka bisa tertukar seperti ini. Lalu karena ini pengerjaannya berupa plans dan trend, bisa diubah pada project setting, ubah orientation format, dipilih trends and plan ini. Lalu untuk memunculkan legendanya pada sebelah kiri, checklist major plane seperti ini. Nah, untuk memunculkan stereonetnya bisa dicek stereonet overlay dan dipilih equatorial. Berikutnya adalah gas fracture. Jadi untuk yang pertama adalah select create new, lalu pada project setting ubah global orientation formatnya menjadi strike right slash tip. Lalu kemudian pilih counter preset atau dengan shortcut Ctrl dan T. Kemudian setelah itu memasukkan data yang diberikan ya di add user plane. Untuk ini bidang sesar, dan ini checklist karena ada sebuah bidang maka label dan plan. Dan untuk strike dan dipnya berdasarkan data 145 dan 43. Ini lalu lakukan yang sama, add user plane dari dimana saja, lalu beri nama gas fracture. Untuk dip dan strike-nya, strike dan dipnya sesuai dengan data yaitu 35 dan 41 di input pada sini. Nah, lalu setelah itu menamakan perpotongan antara bidang sesar dan gas fracture dengan add user plane diarahkan di tengah-tengah perpotongan, beri nama sigma 2. Untuk visibility-nya pole saja karena ini sebuah titik. Setelah itu lakukan hal yang sama, tapi karena ini sebuah bidang bantu, lalu visibility-nya label dan plan saja diberi nama bidang bantu. Ini bidang bantu ini berfungsi sebagai pembantu untuk mencari sigma 1 dan sigma 3. Lalu kemudian untuk mencari sigma 1 adalah pertemuan antara gas fracture dan bidang bantu. Di sebelah ini add user plane beri nama sigma 1. Karena ini sebuah titik maka yang diberi checklist hanya pole dan labelnya saja. Kemudian untuk mencari sigma 3 itu menggunakan tools bantuan pitch grid, ditempatkan pada sigma 2 seperti ini. Dan untuk mengukur 90 derajat yang dari sigma 1 itu menggunakan aturan sama 1 garis 5 derajat di 18 garis. Lalu setelah 18 garis add user plane beri label sigma 3. Untuk visibility-nya pole dan label saja karena ini sebuah titik. Lalu untuk pitch grid bisa dihapus. Kemudian untuk menampilkan legenda pada plot option di legend ini, major plane di checklist muncul seperti ini. Dan untuk stereo net-nya itu bisa pada object visibility dan stereo net overlay di checklist untuk mengubahnya diubah menjadi equatorial. Dan untuk mengubah warna dari masing-masing unsur bisa diklik select salah satu unsur lalu klik kanan edit user plane dan bisa diubah warnanya. Seperti ini. Kemudian untuk analisis dari striasi yaitu unsur penyerta sesar. Yang pertama kita new pada software tips, kemudian mengubah global orientation formatnya menjadi strike right slash tip ini, lalu langsung membuat contour presetnya. Kemudian add user plane klik di mana saja. Lalu untuk bidang sesar ini data strike dan dipnya itu sesuai dengan data yang diberikan itu 227 dan 44 di input pada ini. Dan karena ini sebuah garis maka yang di checklist hanyalah label dan
plane-nya saja. Di nama bidang sesar. Lalu kemudian karena ini sebuah garis, maka menggunakan add trend line, ditekan di mana saja, lalu untuk datanya sesuai dengan yang diberikan yaitu 246. Seperti ini dan klik OK, maka muncul garis-garis atau striasinya. Kemudian mencari bidang bantu, membuat bidang bantu, di mana bidang bantu sendiri itu ada perpotongan bidang garis dan striasi. Ini di add user plane di nama bidang bantu. Karena ini sebuah bidang, maka yang di checklist adalah label dan plane saja. Kemudian setelah muncul, kita mencari sigma 2. Sigma 2 didapatkan dari bidang bantu dan bidang sesar, di mana titik perpotongannya di sini. Add user plane, beri nama sigma 2. Dan yang di checklist adalah pole dan juga label, ini sebuah titik. Lalu berikutnya adalah mencari sigma 1 dan sigma 3. Untuk mencarinya sendiri dibutuhkan bantuan, yaitu sebuah tools bernama PageGrid dan ditempatkan pada sigma 2 seperti ini. Lalu untuk sigma 1-nya sendiri itu berjarak 30 derajat dari pertemuan antara striasi dan juga bidang sesar. Ini dihitung satu garis ini 5 derajat, jadi 6 garis, 10, 20, 30 sekitar sini. Add user plane dengan sigma 1, dan ini adalah sebuah titik, maka hanya pole dan labelnya saja yang di checklist. Nah, lalu untuk sigma 3-nya sendiri itu berjarak 90 derajat dari sigma 1 atau 18 garis. Bisa dihitung 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 di sini. Add user plane dan beri nama sigma 3. Karena ini ada titik, hanya pole dan labelnya saja yang di checklist seperti ini. Lalu kemudian semua tools bisa dihapus ini, dan untuk membedakan antara satu dan lainnya bisa di edit user plane dan diubah warnanya. Lalu untuk legenda sendiri itu berupa trend dan plunge. Oleh karena itu ke project setting kembali dan diubah global orientation formatnya menjadi trend dan plunge seperti ini. Lalu setelah itu untuk memunculkan legendanya itu pada plot option di kiri dan checklist untuk major planes-nya. Nah, lalu setelah itu muncul seperti ini, dan untuk menampilkan stereonetnya yaitu checklist stereonet overlay dan memilih equatorial seperti ini.